Oke, ternyata ada perbedaan nih teman-teman. Kita nggak bisa pakai gardan stok lama ya. Oh ya teman-teman, ini sudah saya bongkar untuk yang baru, bawaan daripada metal ya. Ternyata open diferensial nih. Ini pengunci untuk lock diff ya. Kalau nggak pakai pengunci ini nanti dia menggunakan model open lock diff. Welcome back to channel Om Ewa. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita mau ngapain nih? Wah, enaknya kita ini nih upgrade, kurang sedikit kita bisa full metal nih. Nah, selesaikan aja nih teman-teman. Kita mau ganti gardan full metal nih teman-teman. Ini gardannya MN yang sudah metal base. Wah, mantep nih. Kita akan coba di MN 86 ya. Dan ini kompatibel juga nih untuk MN128. Jadi buat teman-teman yang punya MN128, apakah gardan ini rekomen atau enggak, nanti kalian bisa lihat setelah dipasang di MN86 ya. Jadi nanti kita akan lihat bersama-sama apakah worth it, karena harga gardan ini di angka 800 ribuan. Nah, yuk kita bongkar dulu apa aja perbedaan di gardan metal versi MN86 atau MN128. Untuk beratnya langsung berasa banget nih, berat banget. Kita nggak dapat bearing nih, kita dikasih basing guys, harga 800 basing. Wah, kita perlu cek semua nih, apakah semua ini bearing atau basing kayak gini ya. Ini untuk bagian depan, dan kita akan coba cek di gardan yang bagian belakang. Wah iya, sama juga nih, dapatnya basing ya. Oh my god, tadi teman-teman harus beli bearingnya sendiri. Wah, ya ampun, apakah worth it nih? Untuk perbautan kita dikasih nih tim baut link, jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk perbautan. Oke, kita akan masuk ke gardan depannya dulu ya. Untuk berat lumayan nih buat nambah counterweight di MN86 atau MN128. Ini untuk steering angle ya. Meskipun ini masih pakai CVD ya. Ini masih pakai CVD. Oh, nanti kita ganti yang pakai stoknya aja ya. Karena stok di MN86 saya ini sudah menggunakan XVD. Wow. Nih. Ini sudah menggunakan XVD nih ya. Nanti kita pakai yang ini aja. Untuk bagian depan pakai yang sudah XVD. Kenapa nggak pakai yang CVD? Nah, CVD ini kelemahannya di sini nih, pinnya. Pin CVD nya ini sering banget trouble, dan dia sering rontok atau sering lepas nih pinnya ini nih. Karena pinnya ini cuma dikunci sama per kayak gini aja. Nanti lama-lama pernya ini kalau sudah kena air dan dia udah berkarat, dia pernya ini udah putus dan pinnya ini akan hilang. Oke, itu aja sih. Oke, kita buka ya, penasaran sama dalamannya. Kalau bener-bener basing semua ya kita pakai bearing bawaan dari gardan lama, kita masukkan ke sini aja. Yuk langsung kita buka yuk. Oh iya, untuk chamber C-hubnya ternyata ini nggak bisa diatur ya sudut kemiran beloknya ya. Enak juga nih kalau misalkan sudut chambernya ini bisa diatur kemiringannya, jadi kita bisa atur beloknya itu biar patah banget dan kecot. Tetapi di gardan MN86, MN128 ini nggak bisa nih untuk kita atur sudut chamber atau sudut beloknya di C-hubnya. Kemudian untuk gardan MN86 atau MN128 ini belum ada yang versi portal. Ini sayang banget ya, karena MN86 ini kan terkenal banget dia tuh sering nyangkut karena bonggolnya sangat gede.
Ini sering banget nyangkut kalau kita trailing itu, bonggol ini sering banget nyangkut. Kalau ini bonggolnya agak naik, dia portal EXO, ini lumayan nih untuk menambah ground clearance-nya MN128 atau MN86. Jadi kalau kita main nggak perlu nyangkut-nyangkut lagi. Padahal di seri-seri MN terbaru atau MN seri-seri bawahnya seperti 168 itu sudah portal dari lahir, dan MN99 pun ada upgrade gardan metalnya yang sudah portal. Kenapa di MN86, MN128 ini masih menggunakan gardan strike ya? Nah, kita akan coba buka dulu nih untuk gardannya. Ya, langsung ada part yang rontok nih di C-hubnya, dan ternyata basing guys. Ya ampun, basing nih, bukan bearing. Oh my god, teman-teman harus beli bearing terpisah nih. Kita kumpulin dulu ya ini basing-basingnya. Bautnya masih menggunakan baut plus seperti ini. Jadi baut 2,5 mm dengan positif ya, plus. Untuk bearingnya hanya ada di bagian sini, di bagian ini tuh sampai lupa nih, crown gear atau bagian gear garden baru dia dikasih bearing. Selebihnya untuk shaft-shaftnya ini masih menggunakan basing nih. Bearing hanya khusus di bagian sini, bagian crown gear atau gear garden. Kemudian ini juga ada baut positif juga di sini. Kita akan lepasin juga, dan kita dapat basing juga ternyata di dalam balik gear pinion atau gear bevelnya ya. Oh my god. Oke, baiklah semua ini kita akan ganti pakai bawaannya aja kalau gitu. Kebetulan bawaan di RC saya yang sudah pakai gardan masih badan bawaan plastiknya ini sudah menggunakan full bearing. Nah, ini penampakan nih. Jadi kalau beli gardan yang full metal ini juga sekaligus full basing. Kita akan bongkar ya gardannya. Oh iya teman-teman, untuk MN86 atau kit MN86 atau bisa disebut juga MN128 ya, karena basic kitnya sama. Ini untuk kualitasnya benar-benar istimewa karena memang bawaan pabrik itu udah bakoh, jadi teman-teman cocok buat jadiin RC pemula ya, karena memang part dari MN86, MN128 itu memang bawaan lahir sudah badak. Jadi teman-teman bisa ganti secara bertahap aja untuk upgrade-nya, karena memang part bawaan lahir bisa diajak langsung traveling. Jadi untuk penggantian gardan metal ini bisa nampak ya, ini masih menggunakan gardan yang plastik. Nah, kita baru ganti di angka ini hampir 2 tahun usianya MN86 ini. Masih worth it sih untuk RC ini di tahun 2024, karena pilihannya belum ada yang bisa menggantikan di harga 1.200.000 atau 1.300.000. Pilihannya ya hanya cuma MN86 atau MN128 yang masih proper, belum ada pilihan pengganti yang lain. Oke lah, karena MN ini MN seri terbaik lah, the best of model di tahun itu dan tahun sekarang, dan worth to buy juga karena harganya juga sama, dan harganya ini hampir setara dengan HBZP ya. Teman-teman jangan sampai tertipu dengan wajah dan tampangnya si HBZP, karena RC itu nggak bisa di-upgrade. Mending teman-teman beli seri-seri MN86 atau 128 deh yang paling worth it to buy. Oke. Nah, minusnya apa sih? Minusnya yang pertama ya, karena gardannya belum ada yang versi portal Excel. Ini yang pengaruh banget nih, karena
ground clearance-nya si MN128 iya bener MN128 atau 86 tuh ground clearance-nya sangat pendek di bagian gardan atau axle-nya. Kalau di bagian tengah ground clearance-nya juga lumayan pendek karena bisa dilihat untuk skid plate-nya itu agak menonjol ke bawah nih. Jadi dia nggak rata dengan chassisnya. Ini kan chassisnya nih, frame chassis. Ya ini bonggolnya tuh dia nggak rata dengan frame, dia menonjol ke bawah, jadi menambah pendek juga untuk ground clearance-nya. Kenapa ini MN86128 sering nyangkut ya karena ground clearance-nya bermasalah. Tapi it's well, gak apa-apa nih kalau teman-teman mau off-road tendang aja habis-habisan karena RC ini siap untuk disiksa. Kita akan bongkar semua di bagian perkakiannya ya. Ini sudah terlepas gardannya nih teman-teman, tinggal kita lepaskan mount servonya. Oh iya, baut di link steeringnya sampai bengkok seperti ini ya karena memang baut 2,5 mili itu kecil, jadi torsinya yang dia disalurkan ke servo itu besar, mendorong baut ini untuk menggerakin steering tuh kadang bikin baut itu meleot ya, dia kalah nih. Ya wes, tak potong sekalian aja biar enak buat maintenance. Kita akan lepas servonya dulu. Untuk servonya aman nih, jadi teman-teman rekomen untuk pakai servo yang besar seperti ini. Jangan pakai servo bawaan ya yang masih berapa gram itu, pakai yang besar sekalian. Ini saya pakai yang 25 kilo dari SPT dan sampai sekarang masih working, lumayan awet sih. Untuk sharing ya, kendala di MN86 itu yang pertama ya, kita nggak bisa ganti gearbox versi dual speed kayak teman-teman yang punya MN99S atau teman-teman yang punya WPL, itu bisa pakai gearbox dual speednya. Yang di MN128 atau MN86 kita nggak dapat opsional penggantian part gearbox yang sudah support dual speed ya, dual shifter ya, nggak ada ya. Jadi kita bisanya memakai gearbox yang full metal stock persis bawaan daripada originalnya. Jadi ini sudah full metal nih, warnanya hitam nih. Kemudian untuk motor kita bisa ganti yang jauh lebih gede. Ini saya menggunakan motor Surpass Hobi yang versi 20T 5 slot ya. Sampai sekarang lumayan saya suka torsinya dan tidak ada kendala sama sekali sama torsi. Ya memang speednya sih nggak ngebut banget, tapi memang saya nggak suka ngebut gitu. Di RC Adventure nih saya lebih suka ke torsinya. Oke, kita mau bongkar gardan bawaan ini ya. Kita akan ambil bearing-bearingnya ya. Nah ini kondisi gardan di MN86. Untuk bearingnya perlu ganti ya. Ini yang ini sih masih enak sih, yang ini sudah rusak satu nih bearingnya. Kita perlu ganti, coba nanti kita akan cek gantinya ya. Untuk bearing di crown gear aman sih, cuma ini aja nih yang perlu kita ganti. Oke, taruh dulu aja. Nah, kita butuh penetran.
Kita rendam dulu dengan penetran kurang lebih 10-15 menit. Baru kita pasangkan kembali dan jangan lupa dikasih grease ulang. Oh ya teman-teman, ini sudah saya bongkar untuk yang baru, bawaan daripada metal ya. Ternyata open diferensial nih. Nih, di sini dalamnya ada gearnya. Jadi ini model open. Nih, iya, kita nggak akan pakai open diff ya. Kita mau ke lock diferensial aja. Nah, harusnya ini sudah bisa lepas juga nih. Kita buka paksa. Ya, memang agak dipaksa untuk pelepasan ya, karena ini ada lock diff-nya yang masih terbuat dari plastik. Kemungkinan dia ngunci nih. Ini pengunci untuk lock diff ya. Kalau nggak pakai pengunci ini nanti dia menggunakan model open lock diff. Jadi nanti gardan bisa, putarannya bisa seperti ini teman-teman. Nah, bisa open lock diferensial karena di sini sudah support dengan gear. Pakai yang stoknya ya, yang dari plastik. Kita ganti XVD nya saja, cocok. Ini teman-teman untuk settingnya. Nah, sebentar, ini saya posisikan bearingnya terlebih dahulu ya, bevelnya ya. Kita nggak pakai gear open lock diff, ini kita simpan, kita masukkan ke case-nya aja nanti. Ini sudah ada bearingnya, kita masukin, sekaligus kita akan tambahkan grease. Ini yang bukan high temp ya, ini grease multipurpose. Kalau di gardan kasih yang agak penuh aja teman-teman. Biar air nggak gampang masuk ke sini. Seperti ini. Nah, ini untuk tempat bearing ya. Oke, nice. Akan coba tes terlebih dahulu. Oke, kita akan pasang nih.
Oke, untuk gardan depan sudah terinstall ya. Seperti ini nih tampilannya. Mantap nih. Jadi nampak keren banget ya. Kecepit jariku kecepit coy. Nah, jadi nampak keren pol. Sip. Oke, tinggal gardan belakang kita ganti sekalian. Gardan belakang sudah terlepas. Kita akan langsung ganti aja ya. Bentar. Ya, ini juga open lock diff ya. Nah, ini lihat. Ini muternya berlawanan arah. Kalau diputar dari sini dia berlawan arah, berarti dia nih open diferensial. Oke, baiklah. Kita akan ganti aja nih teman-teman untuk asnya langsung ya. Oke, untuk as di gardan plastik ya sudah terlepas. Ini yang versi lock diferensial. Kita akan ganti gardannya ini ya, karena ini masih open. Oke, untuk gardan belakang sudah firm ya. Nih, kita tes dulu. Oke, untuk gardan depan gardan belakang nggak ada kendala, jadi tinggal pasang-pasang aja. Kita akan pasangkan langsung ke kitnya ya. Yap, udah terinstall nih. Tinggal pasang roda dan kopo. Oke teman-teman, sudah
finish ya, terinstall untuk garden. Tingkat kesulitan 25% atau 30 lah, 25 sampai 30 untuk garden depan aja ya, mengganti dari open differential jadi lock differential. Untuk garden belakang tinggal ganti aja bawaan, udah jadi lock. Kita coba tes dulu ya. Oke. Sip. Oke, untuk upgrade selesai dan finish nih. Kita akan coba tes tipis-tipis ya. Let's go.